Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana dengan NIM 1062200660. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana menurut 10 pakar hukum dan asas-asas hukum pidana. Pengertian hukum pidana. Pidana berasal dari kata straf atau Belanda yang sering didefinisikan dalam istilah hukuman, atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman atau sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana strafbarkeit. Pengertian hukum pidana menurut pakar hukum. 1. Ada Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum atau diatur pidananya. 2. Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana yang menunjuk pada perbuatan pidana dari yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian objektif. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum pidana, menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku atau untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana material dapat ditegakkan. 3. De Hazewinkel Suringa dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti objektif yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma dilanggar, yang dinamakan hukum panitensier. Subjektif yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. 4. Voss menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai peraturan hukum objek yang dibagi menjadi hukum pidana material, yaitu peraturan tentang syarat-syarat bila mana, siapa, dan bagaimana suatu dapat dipidana. Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana. Hukum subjektif yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk mendapatkan acara pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana khusus yaitu dalam bentuknya sebagai ius spesial seperti hukum pidana material militer, dan sebagai ius singular seperti hukum pidana fiskal. 5. Alkra Jansen
mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa, hakim, untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut mencantum kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana. 6. Statute Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. 7. Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai. Maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar. Pidana termasuk juga tindakan Maatregelen, bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai. Oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran, justification, pidana itu. 8. Martiman Prodjohamijojo. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana, sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. 9. Roeslan Saleh mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan, sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, suatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai mana hukum pidana sebagai hukum positif. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya. 10. Bambang Purnomo menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi
Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri, melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain. Dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional, definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat. Asas-asas hukum pidana. 1. Asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Pertama kali, asas ini dituangkan dalam Konstitusi Amerika 1776 dan setelah itu dalam pasal 8 Declaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 di Prancis. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP bagian negara di dunia. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan Gehenstraf, Sonderschuld, atau no punishment without fault atau actus non fecit. Asas ini berasal dari jurisprudensi Hugo Red atau Belanda pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang diadakan pada presumpsi bahwa skuld tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum. Tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut. Artinya, apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas tidak berlaku surat. Mengenai asas ketentuan pidana dalam undang-undang tidak berlaku surut. Berlakunya surut dikenal juga dengan istilah retroaktif. Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. 4. Asas larangan penggunaan analogi. Mengenai asas dilarang menggunakan analogi dalam penerapan hukum pidana, menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti menganggap sesuatu sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah atau ketentuan undang-undang hukum pidana. Karena sesuatu itu banyak sekali kemiripannya atau kesamaannya dengan istilah atau ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, analogi terjadi bila mana menganggap bahwa suatu peraturan hukum tersebut juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya atau kesamaannya dengan yang telah diatur. Padahal semulanya tidak demikian. Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada sesuatu yang pada saat pembuatan sesuatu perbuatan hukum, sesuatu yang baru itu tidak
terpikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat undang-undang pada zaman itu. Baik, kesimpulannya, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kepada dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.